Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadani Bros, kelas B, NIM 211102441042, angkatan 2021, mata kuliah jaringan kabel, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireless sensor network. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu wireless sensor network. Wireless Sensor Network atau WSN adalah suatu infrastruktur jaringan wireless yang menggunakan sensor untuk memonitor kondisi fisik dan lingkungan sekitar, seperti sensor suhu, udara, getaran, tekanan, gerakan, gelombang, elektromagnetik, dan lainnya yang terhubung ke dalam jaringan. Selanjutnya, sensor-sensor tersebut akan mengubah data analog ke data digital. Selanjutnya, data dikirim ke satu node melalui media komunikasi yang digunakannya, seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Selanjutnya, masing-masing node dalam jaringan sensor nirkabel dilengkapi dengan radio transceiver atau alat komunikasi wireless lainnya, seperti mikrokontroler kecil dan sumber energi. Sumber energi ini biasanya adalah baterai. Selanjutnya, tipe sensor beserta contohnya yang bisa digunakan pada wireless sensor network. Yang pertama itu adalah sensor temperatur. Sensor temperatur atau sensor suhu adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dengan mudah dianalisis besarannya. Contohnya adalah termistor. Selanjutnya adalah sensor tekanan. Sensor tekanan adalah perangkat yang dapat merasakan sinyal tekanan dan mengubah sinyal tekanan menjadi sinyal listrik keluaran yang dapat digunakan sesuai dengan aturan tertentu. Contohnya adalah barometer. Nih, barometer nanti kita contohkan seperti ini ya. Selanjutnya adalah sensor optik. Sensor optik digunakan untuk mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, ataupun bias cahaya yang mengenai benda atau ruangan. Contohnya itu adalah seperti fototransistor. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya adalah sensor akustik. Nah, sensor akustik ini adalah sensor suara, sebuah sensor alat yang mampu mengubah gelombang sinusoida suara menjadi gelombang sinus energi listrik. Sensor suara ini digunakan untuk menghantarkan listrik berdasarkan pendeteksian suara untuk menghidupkan perangkat yang dihubungkan. Contohnya seperti mikrofon. Seperti ini, suara yang saya suarakan ini adalah sensor akustik. Selanjutnya adalah sensor mekanik. Sensor mekanik adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis, seperti perpindahan atau pergeseran ataupun posisi, gerak lurus dan melingkar, tekanan, air. Nah, contohnya itu seperti tran gauges. Tran gauges itu seperti ini contohnya. Selanjutnya adalah sensor gerakan. Sensor gerakan pada dasarnya adalah perangkat elektronik yang menggunakan sensor gerak untuk mendeteksi gerakan di dekatnya. Detektor ini sering digunakan di dalam dan di sekitar rumah dan tempat kerja sebagai bagian dari sistem keamanan keseluruhan atau sistem alarm pribadi. Contohnya adalah seperti gyroskop atau kayak sensor dari wifi yang sudah memiliki sensor gerak. Seperti ini nanti contohnya. Selanjutnya adalah sensor posisi. Nah, sensor posisi ini merupakan sensor yang mendeteksi perubahan atau perpindahan posisi pada objek pengukuran tempat. Pengukurannya biasanya menggunakan metode analog ataupun digital. Sensor posisi mengeluarkan output berupa angka dan dapat digunakan lagi untuk mengukur perpindahan linear atau angular. Nah, contohnya seperti GPS. Nah, GPS itu kayak seperti kita menggunakan Google Maps. Nah, Google Maps itu kan kita kan misalnya posisinya itu adalah real time gitu. Kita posisi di mana, dia akan menunjukkan posisinya itu di mana. Seperti itu. Nanti contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah sensor kelembapan. Sensor kelembapan adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk membantu dalam proses pengukuran atau pendefinisian yang suatu kelembapan uap air yang terkandung dalam udara. Contohnya itu adalah moisture. Moisture itu contohnya seperti ini. Saya kurang tahu juga fungsinya seperti apa. Mungkin contohnya bisa dilihat seperti ini. Bisa di searching juga nanti moisture. Selanjutnya adalah sensor radiasi. Sensor radiasi digunakan untuk mendeteksi dan mengukur tingkat radiasi di sekitarnya. Sensor ini penting dalam aplikasi pengukuran radiasi dan keselamatan nuklir. Contohnya adalah solar radiation sensor. Solar radiation sensor contohnya nanti seperti ini. Selanjutnya kita pindah materi ke arsitektur wireless sensor network. Nah, arsitektur dari wireless sensor network adalah terdiri dari data acquisition network dan data distribution network.
Monitoring dan sistem kontrol dilakukan oleh manajemen sensor. Nah, gambarnya mungkin seperti ini. Nah, di sini ada kayak contoh gambarnya kayak dari data acquisition network itu ada mission monitoring, animal monitoring, vehicle monitoring, medical monitoring, wireless sensor, ship monitoring, dan berbagai macam lainnya. Nah, ini termasuk ke dalam wireless data collection network. Selanjutnya adalah data distribution network. Data distribution network ini seperti notebook, handphone, PC, online monitoring, printer, transmitter, server. Nah, ini masuk ke WLAN atau Ethernet WLAN optical. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware dalam WSN atau wireless sensor network. Yang pertama itu adalah sensor board. Nah, sensor board sendiri contohnya seperti tipe MTS 240. Contohnya seperti ini. Terus mode prosesor dengan kode MPR 2400, contohnya seperti ini. Terus gateway-nya ini memiliki contohnya ya, seperti tipe MIB 600. Nah, ini gunanya untuk komunikasi jaringan sensor dan interface Ethernet programming board untuk komunikasi server. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah server. Server ini memiliki Intel Pentium dual core nih. Terus CPU T2390. Terus memori DDR2 1 GB. Selanjutnya adalah controller. Controller ini yaitu pertama DT51. Terus switch panel, terus dimmer, terus motor stepper DC 12 volt. Selanjutnya adalah kita menjelaskan tadi itu sudah perangkat kerasnya. Sekarang perangkat lunaknya dalam software wireless sensor network. Nah, sensor node membutuhkan sistem operasi untuk mengatur hardware dari sensor agar dapat berinteraksi dengan software aplikasinya. Contohnya sistem operasi yang digunakan adalah TinyOS dengan bahasa pemrograman Nesci. Nah, TinyOS itu mungkin bahasa pemrogramannya seperti ini atau operating systemnya. Nah, TinyOS ini mengorganisasi komponen perangkat lunaknya dalam beberapa lapisan. Lapisan terbawah terkait perangkat keras dan lapisan tertinggi adalah aplikasi yang digunakan. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita menjelaskan tentang prinsip kerja wireless sensor network. Nah, pertama itu adalah sensor board. Sensor board mengumpulkan data berupa intensitas cahaya, temperatur, kelembapan, apapun pergerakan objek dalam ruangan. Selanjutnya akan dikirim ke mod, kemudian mengirimkan data sensing ke gateway. Nah, gateway sendiri mengelola data sensing dan mengirimkannya ke server. Nah, server kemudian memproses data dari gateway untuk ditampilkan. Apabila sensor melaporkan parameter yang melewati batasan yang ditentukan, server memberi perintah pada controller. Nah, controller akan mengendalikan switch untuk menaikkan atau menurunkan kinerja peralatan listrik tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan penjelasan terakhir adalah topologi dari wireless sensor network. Topologi sendiri terbagi menjadi 6, yaitu star, ring, bus, tree, mesh, fully connected. Oke, kita pertama akan membahas tentang topologi star. Topologi star pada jaringan nirkabel sensor mengacu pada konfigurasi jaringan di mana setiap sensor atau node sensor terhubung langsung ke suatu pusat atau simpul sentral yang sering disebut sebagai sink atau base station. Dalam topologi star, semua data yang dikumpulkan oleh node sensor dikirimkan langsung ke simpul sentral untuk diproses atau diteruskan ke jaringan yang lebih besar. Contoh gambar dari topologi star seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan dengan topologi ring. Topologi ring pada jaringan nirkabel sensor mengacu pada konfigurasi jaringan di mana setiap node sensor terhubung dengan dua node lainnya, membentuk cincin atau lingkaran. Dalam topologi ini, data dan informasi dikirimkan dari suatu node ke node berikutnya dalam lingkaran sampai mencapai tujuan akhir atau simpul tertentu. Contoh dari topologi ring seperti ini. Yang selanjutnya adalah topologi bus. Topologi bus pada jaringan nirkabel sensor adalah suatu konfigurasi jaringan di mana semua node sensor terhubung secara berurutan atau sejajar ke satu saluran komunikasi utama. Dalam topologi ini, node sensor bertindak sebagai penerima dan pengirim data secara bergantian, sehingga data yang dikirimkan oleh satu node dapat diterima oleh node berikutnya dalam saluran komunikasi yang sama. Contoh dari topologi bus seperti ini. Selanjutnya adalah topologi tree.
Topologi tree atau topologi pohon pada jaringan nirkabel sensor adalah konfigurasi jaringan di mana node sensor terorganisasi dalam struktur hierarkis mirip dengan pohon atau cabang pohon. Nah, dalam topologi pohon ada simpul akar atau root node. Di bagian atas pohon yang berfungsi sebagai pusat pengendali atau simpul utama, node-node lainnya terhubung ke simpul akar atau simpul lain di pohon dalam hierarki yang berjenjang. Node-node ini dapat menjadi sensor individu atau subjaringan sensor yang lebih kecil. Nah, contoh dari topologi tree seperti ini. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh pada jaringan nirkabel sensor adalah konfigurasi jaringan di mana setiap node sensor terhubung langsung dengan beberapa node sensor lainnya, membentuk jaringan yang sangat terhubung dan padat. Dalam topologi mesh, setiap node dapat berkomunikasi dengan banyak node tetangga dan memiliki beberapa jalur komunikasi alternatif untuk mengirimkan dan menerima data. Untuk topologi mesh seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir adalah fully connected. Topologi fully connected pada jaringan nirkabel sensor adalah konfigurasi di mana setiap node sensor dalam jaringan terhubung langsung dengan setiap node lainnya. Dalam topologi fully connected, semua node sensor memiliki saluran komunikasi langsung ke setiap node lain, menciptakan jaringan yang sangat terhubung dan padat. Mungkin gambarnya seperti ini. Dari fully connected ini mungkin setiap komputer atau setiap node itu saling terhubung, jadi tidak ada yang tidak terhubung. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah saya berharap penggunaan wireless sensor network terus berkembang dan mengubah banyak aspek kehidupan sehari-hari kita. Mereka memungkinkan pemantauan yang lebih canggih dan efisien di berbagai sektor, dan terus menjadi bidang penelitian dan pengembangan yang menarik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang wireless sensor network. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.